Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hilmanisa dari Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Luar Sekolah 2015. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang membangun teamwork. Tim yaitu sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan tim yaitu seluruh anggota tim harus mengetahui arti dari tujuan tim yang sebenarnya. Jadi sebelum membentuk tim, kita harus tahu arti dari pembentukan tujuan tim itu apa. Dan tim haruslah percaya bahwa tujuan tersebut dapat dicapai bersama-sama. Ada 5 tahap pembentukan tim. Yang pertama, forming. Yang kedua, storming. Yang ketiga, informing. Yang keempat, performing. Dan yang kelima, adjourning. Yang forming itu organisasi baru saja dibentuk dan dipimpin ketika dia baru diangkat menjadi ketua. Masing-masing anggota mencoba saling mengenal dan belum ada keterkaitan yang jelas, jadi jelas di antara para anggota. Yang kedua, storming. Tahap ini biasanya masing-masing pihak sudah mulai mengemukakan pendapatnya dan sudah menunjukkan pola kerja dan mulai berani menyampaikan pendapat yang biasanya berbeda dengan anggota lainnya. Yang norming, pada tahap ini biasanya anggota sudah tumbuh norma yang diharapkan dan diperlukan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dan benar. Lalu menuju kepada pola-pola kerjasama yang baik. Setelah itu, performing. Pada tahap ini, biasanya kerjasama para anggota tim sudah terbentuk. Dan para anggota tim sudah mengerti alasan mengapa hal-hal tertentu harus dilakukan. Dan masing-masing anggota tim saling berbagi visi misi mereka secara lebih terbuka dan lebih transparan. Selanjutnya, tahap adjourning. Biasanya tahap ini yang terakhir untuk penyempurnaan. Kerjasama diperkuat untuk menunjang kemajuan, kelanjutan, serta pengembangan organisasi. Dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Lalu ada ciri-ciri tim hebat. Yang pertama, kreatif, konsisten, dan menghasilkan dengan cepat. Walaupun menghasilkan dengan cepat, kita juga harus tahu struktur untuk menjadikan tim itu lebih baik dan terstruktur. Selanjutnya ada peran-peran fungsi anggota tim yang efektif, yaitu ada 9 ya. Yang pertama ada koordinator, yang kedua ada shaper, yang ketiga ada plan, yang keempat ada monitor evaluator, yang kelima ada implementer, yang keenam research investigator, ketujuh team worker, kedelapan completer. Nah, yang pertama koordinator itu biasanya di koordinator ini
Kepemimpinannya kuat dan dewasa, mampu menentukan arah dengan jelas, tegas dalam mengambil keputusan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, memiliki kemampuan komunikasi, konsisten, dan delegator yang baik. Selanjutnya, ada shepherd. Shepherd itu memiliki keteguhan hati untuk menyelesaikan hambatan, sering dianggap kurang mempertimbangkan perasaan orang, berpikir secara garis besar atau pokok-pokoknya saja, dan tidak suka yang terlalu rinci. Selanjutnya ada plan. Ya, plan itu kreatif dan imajinatif, intelektualnya tinggi, daya analisisnya tinggi, dan biasanya mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit. Selanjutnya ada evaluator, monitor evaluator. Monitor evaluator ini biasanya sangat bersifat rasional, sangat bersifat hati-hati, kritis terhadap validitas suatu gagasan atau ide-ide suatu perencanaan, strategis melihat semua kemungkinan, memutuskan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya ada implementer. Implementer ini disiplin tinggi dan konservatif, kuat dalam memegang aturan, mempunyai kemampuan untuk mengatur agar sesuatu berjalan dengan tertib, nalar dan logikanya sangat kuat, dan pekerja keras yang tidak mudah merasa bosan ataupun cepat menyerah. Selanjutnya ada research investigator. Research investigator ini semangat kerja sangat tinggi, komunikatif dan ekstrovert, memiliki keingintahuan yang tinggi, mampu menggali potensi dalam tim, dan cepat menangkap atau mengembangkan peluang-peluang yang ada dan yang terjadi. Selanjutnya ada team worker. Team worker ini cerdik dan taktis, kuat dalam hubungan interpersonal kooperatif serta diplomatif, pendengar yang baik, tidak suka dengan konflik, mampu membangun semangat tim, dan tidak tegas dalam menentukan pilihan bila terjadi perbedaan pendapat di dalam tim. Yang terakhir ada kompletar. Ini biasanya si penyelesai, serius dan hati-hati dalam pekerjaan, lebih melihat pada hal-hal rinci, menemukan kesalahan dan kelalaian, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tidak berani mengambil resiko tinggi, tapi suka ragu dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu ada kemampuan yang harus dimiliki setiap anggota tim. Yang pertama, harus saling mendengarkan, karena kalau tidak akan terjadi konflik. Sesama anggota, kita harus mendengarkan pendapatnya. Lalu, kemampuan mengajukan pertanyaan, kemampuan meyakinkan, memiliki rasa hormat, dan juga harus saling menghormati antara anggota yang lain, keinginan menolong, dan keinginan berbagi. Selain itu, ada struktur hubungan antar kelompok. Struktur
terhubung kelompok ini yang pertama ada struktur kompetitif, yaitu saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Yang kedua ada struktur individual, yaitu setiap anggota kelompok berusaha mencapai target, tetapi masing-masing bekerja secara independen. Yang ketiga, struktur kooperatif. Anggota kelompok berusaha mencapai target dengan menggabungkan usaha mereka. Selain itu, ada prinsip-prinsip berinteraksi. Yang pertama, adanya tantangan, adanya kontak lebih dari satu orang, adanya kesetaraan atau kesamaan. Artinya kita gak boleh membeda-bedakan. Dan adanya komunikasi antar pihak-pihak yang berinteraksi. Dalam berinteraksi, kita pun harus menjaga tutur kata yang kita ucap agar kita tidak salah ucap dan antar anggota tidak merasa salah pendapat. Nih, ada juga peran para pemimpin dalam membangun tim yang kuat. Yang pertama, kita harus memberi contoh. Dalam arti memberi contoh, kita harus memberi contoh kepada anggota yang lain dengan memberi contoh yang baik, yang positif. Dan yang kedua, bersama-sama bekerja keras. Dan yang ketiga, memberi dorongan dari belakang. Setiap anggota atau pemimpin, kita harus memberi dukungan dari belakang. Dan yang terakhir, ada kaidah-kaidah pokok dalam berinteraksi. Ada 5 kaidah pokok dalam berinteraksi. Yang pertama, menjaga atau menunjukkan harga diri. Biasanya, orang butuh dihormati dan dihargai untuk dapat termotivasi, percaya diri, berinovasi, dan berkomitmen pada pekerjaan mereka. Dan yang kedua, ada mendorong keterlibatan. Mendorong keterlibatan ini, kita perlu mendorong keterlibatan dari para anggota tim dengan cara mengajak dan mempersuasi. Yang kedua, menggali gagasan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing. Yang ketiga, menghargai setiap pendapat anggota tim. Dan yang keempat, mendorong tanggung jawab para anggota tim dengan mengikutsertakan mereka. Dan yang ketiga, ada berempati. Kita harus saling punya rasa empati terhadap rekan kerja kita, dan kita harus menjaga emosi kita ketika teman kerja kita mempunyai salah atau melakukan kesalahan. Kita tidak boleh menunjukkan emosi kepada teman kita tersebut. Dan yang keempat, ada berbagi pemikiran. Nah, berbagi pemikiran ini
ada cara terbaik untuk membangun kepercayaan dengan membuka diri tentang apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, ketika berbagi, kita harus ingat pada 4 kiat. Nih, ada 4 kiat untuk berbagi pemikiran. Yang pertama, menyampaikan perasaan dan pandangan dengan cara-cara yang sesuai dan tepat. Yang kedua, menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil, gagasan ataupun perubahan yang dilakukan. Yang ketiga, memastikan gagasan, pendapat, serta pengaman gagasan melengkapi gagasan yang sudah ada. Dan yang kelima ada memberi dukungan. Memberi dukungan ini kesalahan yang sering dilakukan para pemimpin ketika menghadapi anak buahnya yang gagal dalam menjalankan tugas, yaitu mengambil alih tugas tersebut. Misalnya sambil berkata, "Kau tidak becus melakukan apa yang kuperintahkan." Seharusnya pemimpin itu justru mendukung mereka untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Maka kita harus menggunakan langkah-langkah seperti tolonglah orang lain untuk berpikir atau bertindak yang benar. Dan yang kedua, realis dengan apa yang Anda dukung dan jagalah komitmen yang telah Anda kemukakan. Dan yang ketiga, hindari untuk mengambil alih. Biarkan tanggung jawab berada padanya dengan melakukan sedikit supervisi. Kira-kira dari kalian ada yang mau dipertanyakan atau ada yang masih kurang jelas? Kira-kira lagi pada ngapain ya? Selain perhatiin penjelasan dari saya, raweh. Kebetulan lagi gak raweh tuh. Caca, Anissa Alia terpanah akan penjelasannya. Aduh, kayak bikin ngantuk. Cukup dari Adi, ngantuk ya? Capek pasti. Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak? Ngapain ke Padepokan Muhammad Darussalam? Makanya Anissa Alia mau tanya apa? Sebenarnya apa kita sebagai manusia harus berinteraksi? Jawabannya udah pasti harus saling berinteraksi. Karena kalau nggak saling berinteraksi, kita nggak bakal punya teman, kita nggak bakal punya wawasan yang baru. Kalau nggak berinteraksi juga susah kali ya. Pasti diem aja gitu, kayak nggak punya teman, kayak nggak punya siapa-siapa. Apalagi ada yang bertanyakan? Dari Muhammad Darus, gimana bisa mengatasi tantangan interaksi dengan mulus? Nah, kayak tadi tuh dijelaskan, kita harus dalam berinteraksi, kita harus menjaga
perkataan kita, dan kita juga harus menerima pendapat dari orang lain, penyampaian dari orang lain. Terus kita harus juga saling berempati. Dari Anissa Alizati. Lalu gimana kalau ada orang yang merasa individualis dan jarang berinteraksi? Merasa individualis, ya mungkin kita sebagai temannya atau orang di sekitarnya, mungkin kita harus menegur dia duluan agar dia nggak merasa terindividualis gitu. Ya kita harus mengalah biar dia nggak diem aja. Terus apa lagi? Menegur dalam hal ya misalnya yang udah aja gitu, atau tegur sapa atau hai, atau misalnya ngajak makan bareng atau menanyakan tugas gitu. Ya intinya kita coba untuk berinteraksi yang mudah dulu, yang agar mereka juga mau mudah berinteraksi dengan kita, biar dia nggak merasa terindividualis lagi. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak? Dari salam atau Alizati nanya lagi? Saya cukup dari Muhammad dari salam. Oke. Terima kasih jawabannya dari Anissa Alizati. Oke, semoga kiat-kiat membangun teamwork untuk kalian nanti suatu saat kalau misalnya akan membangun teamwork, semoga materi yang saya paparkan ini berguna untuk kalian ketika ingin membangun sebuah tim dan ketika Anda menjadi pemimpin di sebuah tim tersebut. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.